Bapak belum dapat kerjaan, Bu. Ya tapi kasihan sama Nia. Iya, Bapak ngerti. Bapak ngerti. Bang Paul, Ya, Pak Sata. Bang Paul, ini siapa nyuruh ngambilin kio, ngambilin siput di sawah saya? Oh iya, Pak Sata. Saya minta izin. Mau ngambilin tutut di sini buat makan malam saya, Pak Sata. Loh, emangnya Bang Paul lagi nganggur? Iya, Pak Sata. Saya udah lama nganggur. Ya, walaupun udah lama nganggur, tapi kan ini sawah saya. Harusnya Bang Paul bilang dulu sama saya. Takutnya ini yang udah di traktor gini takutnya nanti bangun lagi karena terinjak sama kaki Bang Paul. Iya, maaf, Pak Sata. Karena saya lihat tututnya banyak, makanya saya langsung turun, Pak Sata. Bang Paul, ini kan udah tahun 2025. Harusnya hidupnya lebih enak, lebih mapan. Bukan seperti ini caranya. Tapi memang keadaan saya seperti ini, Pak Sata. Saya hanya bisa bertahan hidup untuk saat ini. Ya walaupun cuma bertahan hidup dengan begini juga Bang Paul. Ya tapi kemarin hasil kerja emang Bang Paul nggak bisa nyisihin. Ya kan habis, Pak Sata. Kebutuhan saya, anak saya sekolah belum buat makan. Makanya Bang Paul, semasa lagi jaya, Bang Paul tuh harus ada investasi. Antisipasi kalau seperti kejadian kayak gini. Ya, Pak Sata kan tahu. Gaji saya cuma pas-pasan buat makan, buat anak sekolah, Pak Sata. Bagaimana saya bisa menyisihkan? Kalau itu Bang Paul bisa dikondisikan. Keuangan ini lebih teratur bila bini yang megang. Kalau keuangan suami yang pegang, akhirnya begini, nggak ada cadangan sama sekali. Justru saya serahin semua sama istri. Ini mungkin istri Bang Paul ini yang agak boros
atau terlalu loyar. Jadi akhirnya sekarang begini nih, pas Bang Paul berhenti kerja, pesangon juga habis. Dapat pesangon kan kemarin berhenti kerja. Dapat tapi sedikit Pak Sata untuk benerin rumah. Ya udah sekarang begini Bang Paul. Harusnya Bang Paul Isi, ini ada apa sih Mas Tata? Bang Paul? ini Mang, ini Bang Paul ngambilin tutut di sawah gua. Jangan lu tahu sendiri. Ini sawah gua kan habis di traktor, takut kalau dia injak-injak begini, nanti damen yang udah mendem keangkat sama kaki dia nanti timbul ke atas lagi, air tumbuh lagi. Nah, itu jadi biaya gua jadi nambah lagi, sewa traktor lagi. Ini ada tutut. Ini emang kita bener kan? Udah, ini kita pergi aja, biarin dia. Tata. Ada ibadah Mang, tapi bukan gini caranya. Ntar damen gua yang udah keinjak bisa naik lagi. Ya Allah Pak Sata, saya kan cuma ngambil tutut. Tutut ini kan pemberian dari Allah ya Pak Sata. Bisa pelit begitu ya Pak Sata. Ingat Pak Sata, roda itu berputar. Nanti sewaktu-waktu Pak Sata akan jatuh. Bayaran sini ya masih kepikiran. Nyari duit kemana lagi, kita udah malam gini. Mana butuhnya banyak lagi. Cari pinjaman, utang udah di mana-mana. Udah makan seadanya. Tapi yang paling penting sini ya, ini nih sekolah. Bener. Simpanan dari mana? Bapak kan tahu sendiri, buat biaya sehari-hari aja kita nggak ada. Buat makan aja kita susah, Pak. Makan aja
Apa nggak malu kita, Bu? Ibu yakin enggak, Pak, kita nggak malu. Karena memang keadaan kita seperti ini. Kalau kita pasti akan menyelesaikan biaya sekolahnya Nia. Nia, kamu mau belajar kelompok di mana? Malam-malam begini. Bu, Iya, Nak. tolong balikin buku ini ke sekolah. Karena Nia malu udah gak bayar-bayar uang SPP. Tapi Nia, kamu harus tetap sekolah, Nak. Iya, Nia, kamu harus tetap sekolah. Bapak dan Ibu pasti akan berusaha untuk biaya kamu, Nia. Kamu harapan Bapak satu-satunya, Nia. Ayolah, Nia. Tapi kan Pak, ini udah menjadi keputusan Nia. Kalau bisa, kamu jangan sampai keluar, Nia. Enak nih udara. Kamu udah kelas 3, sebentar lagi kamu lulus. Kamu bisa kerja, bantuin orang tua, Nia. Iya, Nia. Sayang, Nia. Sebentar lagi kamu akan lulus. Bapak dan Ibu akan berusaha untuk biaya kamu sekolah. Apa Bu, Pak, Harusnya lu beruntung punya anak kayak dia. Besok Bapak akan datang ke sekolah Nia. Mau bilang sama Bapak. Harusnya lu beruntung punya anak kayak Nia. Dia ngertiin tentang kondisi ekonomi lo. Ini pilihan yang tepat, Nia. Nia, lu emang pinter. Lu bisa ngebanggain orang tua. Ini sebagai tanda bukti bahwa lu berbakti sama orang tua lo. Salah satunya lu berhenti sekolah. Pak Sata. Saya mohon jangan ikut campur urusan keluarga saya, Pak Sata. Berani-beraninya lu nyolot sama gua. Saya bukan nyolot, saya punya hak. Hak lu apa di sini? Nia ini anak saya, Pak Sata. Jadi saya yang berhak, bukan Pak Sata. Iya. Siapa bilang Nia anak gua? Semua orang gua tahu, warga RT, RW, bahkan sekelurahan ini tahu bahwa Nia anak Bang Pakul yang orangnya rada-rada ekonominya rada-rada begini. Pak Sata kenapa sih sama keluarga saya terlalu menghina? Tadi saya ngambil tutut nggak boleh. Sekarang anak saya mau berhenti sekolah malah didukung. Ini bukan menghina Bang Paul. Ini real, ini fakta. Ini harus jadi trending topik di kelurahan ini bahwa Bang Paul anaknya pinter dengan bukti dia mau berhenti sekolah. Nia, Ibu, lebih baik masuk aja. Ini urusan laki-laki. Saya mohon Pak Sata untuk yang terakhir kali, jangan ikut campur urusan saya. Yang ikut campur urusan lu siapa? Gua kagak pernah ikut campur urusan lu. Justru lu yang ikut campur urusan gua. Mendidik anak itu hak saya. Urusan saya mendidik anak. Kenapa Pak Sata harus ikut-ikut? Anak saya mau sekolah atau enggak itu urusan saya. Sekolah itu kan bayar, ya kan? Nah, sedangkan gua dengar dari anak gua bahwa anak lo atau lu sebagai bapaknya ini udah 5 bulan belum bayar SPP. Nah, dengan niat berhenti sekolah ini pilihan yang tepat buat ngeringanin beban pikiran lo. Nah, dan satu lagi anak lo kan udah berangkat, lu nikahin aja. Nah, dengan dia nikah perekonomian lu ya mungkin ya kalau calon mantu kaya suaminya Nia kaya Nggak bisa. Ekonomi lu akan terbacking. Nggak bisa Pak Sata. Top. Nggak bisa. Dia harus tetap sekolah. Usia dia usia sekolah bukan usia pernikahan. Sekolah tuh mahal. Setinggi-tingginya anak perempuan sekolah, ujung-ujungnya dapur, sumur, kasur. Udah cukup Pak Sata. Pak Sata udah banyak menghina keluarga saya.
Ini bukannya menghina, Paul. Memang Pak Sata, saat ini saya lagi terjatuh. Saya lagi ada di bawah. Tapi sewaktu-waktu hal itu juga akan terjadi Pak Sata. Paul. Lu kadang-kadang kalau ngomong kagak masuk akal. Kalau lu wajar jatuh, wajar ekonomi lu di bawah. Tapi kalau gua, walaupun sejatuh-jatuhnya gua, walaupun semelarak-melaraknya gua, kagak kayak lo, tahu nggak? Istighfar, Pak Sata, istighfar. Istighfar. Jangan terlalu menghina saya seperti ini. Saya manusia, Pak Sata. Ya udah, sekarang kalau emang lo manusia, lo pikirkan bagaimana cara ekonomi lo bisa bangkit lagi. Itu urusan saya nanti. Pikirin gimana cara ekonomi bisa bangkit. Bisanya cuma menghina, merendahkan orang. Tapi nanti suatu waktu dia akan jatuh. Tapi bagaimana aku nyari duit untuk bayaran sini ya besok? Masa aku harus pasang badan ke sekolah? Bagaimana malunya nih ya? Tiap hari harus ditanyain. Bayar SPP, bayar SPP. Dengan cara apa lagi aku harus bisa dapetin uang itu? Karena jumlahnya nggak sedikit, jumlahnya banyak. Ya Allah. Ya, kamu harus tetap sekolah nak. Biar gimana pun bapak bela-belain buat kamu sekolah. Siapa kau? Saya kamu sedang dalam kesulitan menghadapi hidup. Tapi siapa kamu kok? Aku menentukan kaya secara instan. Bagaimana caranya? Kamu tenang saja. Kamu ikuti saja aku. Baik, Mbah. Mana ini? Di mana ini? Di mana kamu? Kamu sudah membawa aku ke tempat ini. Sudah, kamu tenang saja. Tunjukkan di mana tempatnya. Kamu ingin cepat kaya kan? Disinilah tempatnya. Bagaimana caranya? Kamu ingin cepat kaya kan? Sekarang kamu ikuti petunjukku. Saya harus apa? Hal yang harus kamu lakukan, kamu harus duduk menghadap pohon, lalu bersujud meminta apa yang kamu inginkan. Cepat kamu lakukan. Baik.
Saya butuh uang yang banyak. Saya ingin jadi kaya. Apakah engkau bisa memberikannya? Hanya itu yang kau inginkan. Cukup mudah bagiku. Lalu, apalagi yang kau inginkan? Kalau hanya itu yang kau inginkan, baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu. Tapi kau harus mengikuti perintah. Sekarang, pejamkan matamu. Lalu, memintalah apa yang kau inginkan. Cepat lakukan. Baik. Pohon usaha. Paul. Udah tahu hidup susah, lo masih percaya sama gini-ginian. Makanya kalau mau kaya, usaha, ikhtiar. Jangan begini-ginian lo lakonin. Sata, lu selalu ikut campur urusan gua. Kan tadi udah gua bilang, gua kagak ikut campur urusan lu. Cuman gua akan buat berita heboh. Kalau lo sampai sebarin, akan tahu akibatnya. Dasar orang susah. Pokoknya berita ini akan viral bahwa orang susah cari kekayaan di pohon tua ini. Awas kamu, Sata. Gua sebarin keluarga. Sata, nggak bisa dibiarkan. Nah, dia akan tahu akibatnya bila ia menyebarkan semua itu. Tunggu, Sata. Bapak kemana ya? Kok di dalam cuma ada ibu? Udah jam segini, kok bapak nggak ada di rumah ya? Kemana ya bapak?
Gimana ya? Masih bingung juga. Saya pikir perkataan Bang Sata tadi cukup menyakiti perasaan aku dan juga orang tua aku. Kayak ada yang mahir. Iya. Iya. Aku di sini nih ya. Aku di sini. Iya. Itu suara bapak kali ya? Iya. Tapi Iya. gimana suara itu? Iya. Iya. Kalau ada makanan di meja, anjay, mejanya engkau makan. Kalau ada kopi yang kau suguhkan. Set, ini kopi kagak apa kagak? Nah, gimana ini ya? Terus lagunya apa lagi ya? Lupa gue ini. Bang, diam baik bang. Bang, Ngomong mulu bang rokok gue. shit, gitu Angin. rokok. Shit. Bener-bener gue punya abang apaan begini banget. Marah-marah mulu kayak emak gue. Dah. Biskut Yang posisinya apa sih? Hah? sik udah dingin mau duduk lu sini tuh. Duduk. Sing apa bang? Dah, ngomong atuh, sing apa? Diem lah. Suruh diem balik lagi aja. Tadi saya mau cerita, sekarang suruh diem. Sekarang gimana nih? Gimana? Mau ngomong kagak? Ini udah lama kita nggak dapet orderan. Lu mah berisik buat nyanyi mulu. Kalau gue pada puyeng dengerin ya. Lah mau biji mana lagi bang? Lah belum ada orderan ya ibadah. Lo kita kudu nyopet lagi ya. Jangan atuh. Gue nggak mau dibakar hidup-hidup, ntar gue jadi anjing panggang. Nggak mau Kalau lu mah agak. Jangan atuh, jangan begitu dah. Tahu ini gue juga bingung ngeratapin hidup. Ya jalan satu-satunya begitu dah ibaratnya. Kita nyanyi, bawa happy bang ibaratnya. Mau biji mana lagi ibaratnya. Karin gue duit gue besok, HP gue rusak. Shit. Duit dari mana gue ya? Gue kira gue sama. Taruh dah, ntar. Hah. Mudah-mudahan ini ya ada mujizat gitu. Ada tenang ntar ya. Dari mana bang tahu? Ada yang dateng ntar. Lu mau bang marah-marah baik daripada lu marah-marah sama dia lagi baik aja. Terlalu lah. Kata di meja jeret. Asik. Ada kopi yang kusuk yang pop. Apakah
Tahu belum ada yang ngapes pisan ini. Apa yang tuh yang apa? Hari ini orang. Emang apa kalau misalnya ketemu kita atau gimana? Bisa baik lo bang? Yang belum ada. Iya kon. Ditipu kagak punya. Sehat. Nomor dia ngerok nomor. Kucing tuh ngerok tuh. Kucing tuh ngerok. Kucing tuh ngerok dong. Tapi kayak keluar nomor ya. Udah. Jadi ratapin hidup baik Bang Arif. Puyang kita mah. Bener. Demi ampun dah. Lebayin aku puyang nggak mau bang. Gorengnya tuh kucing. Iya mana lapar malam. Dingin. Puyang enggak ini. Sebenarnya sama. Tapi mau gimana, kita tuh harus bawa happy bang. Lebay ini mah. Dengerin gua kagak sih? Bang, dengerin gua kagak? Lu mah bengong aja. Ntar ngayap, gua ditinggal. Lu mah. Buyang gua, lebay ini mah. Oke Kenapa sih bang? Kamu tuh di kampung ya? Aku tidak minta oleh. Oleh dari mana tuh? Coba tuh. Ya terima habis dulu. Apa sih lo? Jangan kan tadi. Ngapa itu wirid? Lagi wirid. Udah sih, ya bengong baik. Tadi apa tuh? Gua lihat lu ketawa tiwi aja. Bisa. Gua ada tugas buat lu berdua. Nah, boleh tuh. Kita dulu. Tugas aku dulu. Sini duduk. Sini duduk, tengah. Pangku. Ngapa? Jadi begini, Apa tuh? lu kenal kan sama Sata? Kenal. Lu kenal? Kenal. Kalau sekampung masa nggak kenal. Bisa Iya. habis dia. Lihat. Mayatnya lu buang. Itu mahal sepele. Udah Habisin tenang. gimana, emang? Iya. Lu bunuh dia. Gimana cara lu ya? Yang penting dia mati. Tuh, Lu Soal udah banyak ikut campur urusan gua. Ini mah berat juga. Iya. Soalnya ini membawa soal hukum nih. Ya kan, ntar kalau misalnya kenapa-napa, soal bayarannya gimana? Sekarang begini, Begini gimana? gua berani bayar lu 6 juta. Satu orang 6 juta. Tuh. Tapi duitnya lusa kalau dia udah nggak ada. Gimana? Tuh bang, gimana? Sekalian lu nolongin gua. Nggak bisa hari ini. Duitnya nanti lah, tugas dulu kerja mah. Ya, DP dah minimal sama ini mah. DP ada di rumah, ntar gua kasih. Ntar lu ke rumah ya. Ya udah siap. Sata ya. Sata kenal kan? Kenal. Habisin dia. Bagaimana cara lu? Yang penting dia, gua nggak mau lihat dia lagi. Oke? Siap kalau misalnya hal itu mah bisa jadi ngeremehin kita berdua. Udah tenang. Makanya gua Iya. percaya lu pada gua lari ke sini. Ya udah kalau gitu gua pergi. Perasaan tadi jalan, lari dari mana? Biasalah. Dari Lu, Oh, nongkrongan lu nggak pernah ada. Terus sekarang ini gue kerjain. Ya terserah lu, pokoknya gua kasih waktu 3 hari. Iya. Sekarang Udah ya. sekarang gue eksekusi ya, gue lagi gak punya duit. Oh iya. Tapi lusa bayarannya. Besok. Setelah dia nganyut gitu ya. Iya. Oke? Oke, gua tinggal dulu. Deal nih ya. Deal. deal ya. 6 juta. Iya. 12 juta. 12 juta lu berdua. Kalau bohong, lu juga yang gue bikin nganyut dikali. Iya. Oke. Oke. Gue demen nih. Gua tunggu berita dari lu. Kalau udah nyampe Sata mati, lu kek datang ke rumah. Ya udah tenang. Kasih kabar, Buset. Pokoknya mah tinggal terima kabar baiknya aja. Oke, udah, aku tinggal ya. Oke. Paten juga ini. Dapat orderan kita. Ntar dulu nih, Paul kan sama kayak kita. Orang miskin 12 juta duit dari mana dia? Kali aja bang. Ibaratnya dia udah nyiapin buat kita ngejual tanah atau apa dia. Kan kita nggak ada yang tahu. Emang kita kan suruh ambil DP dulu ini ntar ke rumahnya. Gimana tuh? Ya udah yuk, sekarang kita kerjain yuk. Ya. Oh, kenal kebalik. Sata, lu selalu ikut campur urusan gua. Dalam segala hal selalu ada dia. Gua harus ngebunuh dia. Mana si Rizky? Udah berhasil belum bunuh dia?
Awas Sata, tungguin. Jangan salahin gua Sata. Udah terlalu banyak lo ikut campur urusan gua. Apakah ritual itu akan ada hasilnya? Gua udah ikutin semua caranya. Tapi orang misterius itu menghilang begitu saja. Dia hanya menuntun lewat suaranya. Semoga semua itu ada hasilnya. Ya, sekarang gua hanya menunggu hasilnya besok. Lebih baik gua masuk. Dasar orang susah, orang melarat. Pengen kaya minta pohon. Pengen kaya tuh usaha, bermodal. Gimana ke caranya? Pinjem kiri kanan. Jadi kan punya tanah, punya rumah. Seenggaknya kan ada surat-suratnya. Gadein surat-surat tanah. Kita kudu Gadein ke bank. Kadang-kadang banyak pegadean. tunggu di lapangan ya. Bisa gadein. Kalau ketahuan berabe kita. Jadi mauan duduk di bawah puunan. Paul. Makin lama lu bukan malah bener lu. Kadang-kadang kalau mikir orang yang kagak mampu di luar logika emang. Jalan abang yang ya. Ya siap, udah tenang. Ini mah Kalau udara kita sih matiin dia. enak adem ini. 12 juta. Kita punya duit besok nih. Ya. Kalau dia mati kita punya duit lah ya. Kita bisa senang-senang nih. Cuma yang gua kagak habis pikir itu dapat ide dari mana ya si Paul sampai begitu. Jalannya pelan-pelan. Takutnya dia kabur tuh. Pelan-pelan takutnya dia kabur. Dengar kita. Siapin. Pasti ada yang ngajar. Tolong. Jadi ngeliat kan ya? Hati-hati. Langsung Lihat buang aja. belakang lihat. Anu enggak? Iya. Enggak ada orang kayaknya. Kayaknya langsung buang ke kali aja. Ayo, sekarang. Kita gotong ya. Ya. Kita lemparin apa bagaimana ya? Hah? Entar dompetnya kita ambil dulu. Ntar dulu. Begini mah berat. Lu bakal angkat. Lu ujung tangan, Heeh. gue ujung kaki. Oke, siap. Hati-hati pelan-pelan. Jangan pada yang ngeliat, Dok. Kita buang kaki. Udah aman. Lihat, hati-hati. Oh. Dah. Terus sini, Bang. Di sini aja. Iya. Perasaan malam ini panas sekali. Ada apa ini? Ya Allah.
Si Rizky belum sampai lagi. Dia berhasil atau enggak ngebunuh si Sata. Panas. Paul. 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 Rizky. Itu suara Rizky. Tapi mana orangnya? Rizky? Rizky? Mana orangnya? Rizky? Gimana, berhasil nggak Rizky? Paul. Hah? Paul. Suara apa itu? Paul. Ah! 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 Sata! Paul. Sata! Ampuni saya, Sata! Sata! Ampuni saya, Sata! Ah. Ah. Sata! Sata! Ampuni saya, Sata! Ampun, Sata! Bukan saya yang membunuh, Sata! Sata! Ampunin saya, Sata! Ampunin saya, Sata!